Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server. Kali ini kita akan membahas mengenai cube pada SQL Server. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai grouping set ya, seperti ini. Jadi grouping set bisa menampilkan semua jenis grouping yang dimungkinkan akan dimiliki oleh sebuah query. Kemudian kalau misalkan grouping set ini terdapat banyak, maka akan panjang. Ini kan baru 2. Kalau misalkan di sini 3, misalkan A di sini, maka akan tambah banyak. Di sini nama brand, berarti ini ada kombinasi yang 2 dengan A dengan kategori, kemudian A itu sendiri. Ini kan A itu sendiri, kemudian A dot kategori nama brand, kemudian tambah lagi C dot nama kategori sini, dan nah yang terakhir yang ini. Nah jadi ada banyak grouping nantinya kalau semakin banyak. Nah kita bisa memanfaatkan grouping set ini jika kita hanya membutuhkan beberapa grouping saja. Ini kan grouping yang sudah kita buat ya sebelumnya. Kalau misalkan kita jalankan, ini ada data sekitar 14. Nah ini kita bisa hilangkan karena kita butuh hanya ini saja misalkan, maka jumlahnya semakin sedikit, hanya 11. Nah ini juga bisa kita hilangkan, maka groupingnya makin sedikit. Nah kalau misalkan kita udah pasti akan menampilkan semua grouping yang ini, maka kita bisa mengganti perintah itu dengan cube. Jadi cube itu bisa kita duplikat dari sini ya, yang atas ini, kode yang atas, tekan shift alt sama panah ke bawah, maka script sudah diduplikat. Nah habis grouping set ini, yang ini kita bisa hapus, kita bisa ganti dengan cube. Nah cube yang parameternya adalah kedua set yang dimungkinkan dimiliki, yaitu brand dan kategori yang ini. Ini kita bisa copy, Ctrl C dan paste ke sini. Maka ini sudah bisa menghasilkan semua jenis grouping. Nah, ada 14. Kita bisa menggunakan cube. Jadi cube bisa menggantikan script yang panjang ini. Kalau misalkan baru 2 ya agak terlalu. Kalau 3 ya semakin panjang. Jadi n group cube kuadratnya nanti ya. Nah, ini kalau misalkan pakai ini, cukup kita memasukkan 2 parameter ini, atau kalau 3 di sini tinggal ditambahkan. Nah, jadi cube bisa kita gunakan sebagai pengganti penyederhanaan dari proses group set. Kalau group set kelebihannya ini bisa dikurangi nih tipe-tipe dari kemungkinan grupnya. Tapi kalau cube ini selalu dengan group set yang paling memungkinkan. Nah, cube kurang lebih seperti itu. Jadi kalau semakin banyak nanti group setnya akan semakin panjang, maka dengan cube akan semakin sederhana. Kira-kira seperti itu. Cube merupakan lanjutan dari group set ya. Jadi teman-teman harus ngerti dulu group set baru bisa mengerti mengenai cube. Karena cube semakin menyederhanakan proses group set. Nah, semalam video di sebelumnya kita sudah membahas bahwa grouping set ini menyederhanakan dari proses query union yang cukup panjang.
disederhanakan dengan group set. Kemudian group set bisa disederhanakan lagi dengan cube. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semakin mengerti bahwa ada beberapa kondisi atau beberapa perintah yang dimiliki oleh SQL Server. Jadi teman-teman bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.